silakan aja Anda membawakan lagu orang lain atau membawakan ciptaan orang lain di satu pertunjukan sepanjang Anda sudah membayar royaltinya. Yang paling utama adalah ketika dia sudah membayar royalti itu harusnya izin, tidak perlu lagi minta izin. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama saya Ririn Oktaviani di podcastnya Bisnis Indonesia. Baru-baru ini Ahmad Dhani dan juga Once Michael terlibat perseteruan berkaitan soal royalti di sebuah pertunjukan. Lantas sebenarnya bagaimana sih? Apakah kemudian seseorang yang akan menyanyikan lagu milik orang lain harus lapor dulu kepada sang penciptanya atau hanya cukup untuk kemudian membayar royaltinya saja? Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sebenarnya aturan-aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Mas Ari Juliano Gema selaku advokat di partner AHP dan berkonsentrasi yang Mas ya ini sudah malang melintang membicarakan untuk hak kekayaan intelektual. Apa kabar nih Mas? Baik, alhamdulillah. Mas berbicara nih soal tadi perseteruan antara Ahmad Dhani dan juga Once Michael. Tapi kita awali dulu. Sebagai seseorang yang sudah mendaftarkan karyanya atau ciptanya, hak apa saja sih Mas yang kemudian melekat nih di pemegang hak cipta ataupun juga kepada hak yang kemudian terkait? Ya, jadi sebenarnya hak cipta itu sendiri kan adalah hak eksklusif yang timbul secara deklaratif, artinya tanpa pendaftaran juga otomatis dia timbul bagi si penciptanya. Kemudian yang juga ada pembatasan dengan pembatasan tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, hak eksklusif itu artinya kan adalah hak yang tidak boleh orang lain melakukannya tanpa seizin dari pihak pemegang haknya tersebut. Nah, disinilah kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang Hak Cipta kita bahwa hak cipta itu terbagi dua, hak ekonomi dan hak moral, gitu ya. Hak moral itu melekat abadi kepada si penciptanya. Intinya sebenarnya hak moral itu adalah hak integritas dalam artian bahwa hak dia untuk karyanya tidak boleh dimutilasi, diubah ataupun dilakukan modifikasi apapun tanpa izin dia. Dan yang kedua adalah hak atributif, yaitu hak dia untuk diakui atau diberikan kredit atau dicantumkan sebagai penciptanya. Itu hak moral. Sedangkan kalau hak ekonomi itu menurut Undang-Undang Hak Cipta kita memang ada 9 ya. Jadi ada mengumumkan, ada komunikasi, ada penggandaan dan lain-lain. Tapi intinya sebenarnya itu hak ekonomi dimanapun di berbagai negara itu ada 2, yaitu hak mengumumkan dan hak untuk menggandakan. Jadi performing right dan reproduction right. Nah, itu sebenarnya. Tapi berbicara soal tadi hak moral, itu kan dibilang hak seumur hidup. Berarti ketika saya memiliki hak cipta gitu kan, berarti seumur hidup saya akan memiliki hak tersebut gitu. Tapi kalau seandainya saya meninggal gimana? Iya. Jadi kalau hak moral itu karena melekat pada si penciptanya, apabila dia meninggal dia bisa mewariskan sebenarnya. Mewariskan maupun berikan wasiat kepada pihak manapun gitu untuk meneruskan hak moral yang dia miliki sampai berakhirnya masa berlakunya, yaitu 70 tahun terhitung sejak dia meninggal. Nah, orang-orang yang diwariskan tersebut bisa nanti menolak atau tidak mau menerima gitu, tapi harus tertulis gitu. Nah, ada surat kuasanya ya. Tapi setelah kemudian 70 tahun berlalu? Jadi public domain. Public domain, oke. Kemudian berlanjut nih kepada hak ekonomi. Nah, ini sudah masuk nih kepada case dari Ahmad Dhani dan juga Once Michael. Sebenarnya dari keduanya ini, sebenarnya yang belum mengetahui terkait aturan ini sebenarnya dari pemegang ciptanya atau kemudian dari penyanyinya gitu. Sebenarnya aturan ini sudah disosialisasikan ya, udah sosialisasikan sejak lama, apalagi Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 ini kan sudah berlaku sejak tahun 2014 sampai sekarang, itu sudah sosialisasikan. Cuma mungkin dalam prakteknya ada perbedaan penafsiran dari kedua belah pihak itu berkenaan dengan bagaimana sebenarnya ketika seorang penyanyi itu membawakan lagunya dalam suatu pertunjukan. Seperti itu sebenarnya. Nah, sebenarnya aturannya seperti apa sih Mas untuk membawakan lagu dari orang lain yang sudah kemudian lagu tersebut didaftarkan hak ciptanya? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta kan ada pasal 23 ayat 5 itu kan. 23 ayat 5
yang dimana disebutkan bahwa seorang untuk membawakan atau mempertunjukkan ciptaan di suatu pertunjukan itu dia tidak perlu minta izin dari penciptanya sepanjang dia membayar imbalan melalui LMK gitu. Membayar imbalan kepada kepada pencipta tapi melalui LMK. Nah, itu sudah disebutkan dengan jelas. Dengan demikian seharusnya itu bisa kita maknai adalah bahwa ya silakan aja Anda membawakan lagu orang lain atau membawakan ciptaan orang lain di satu pertunjukan sepanjang Anda sudah membayar royaltinya, Anda nggak perlu lagi pakai izin. Seperti itu sebenarnya. Okay. Jadi kalau secara teknisnya nih Mas ya, ini kan kemudian si pemilik hak ciptanya ini sudah mendaftarkan gitu kan, otomatis sudah ada sertifikatnya dong gitu kan. Nah, bagaimana kemudian LMKN ini bisa mengetahui bahwa hal tersebut sudah didaftarkan? Apakah kemudian harus ada pendaftaran ulang dari penciptanya atau seperti apa? Ya, jadi ada dua hal yang berbeda nih. Pertama, kalau ciptaan itu kan tidak perlu ada pendaftaran, tapi ada mekanisme pencatatan namanya. Nah, perbedaan pencatatan dengan pendaftaran adalah kalau pendaftaran ada pemeriksaan dulu, jadi pemeriksaan substantif dan mungkin ditolak oleh DJKI nantinya. Tapi kalau pencatatan tidak ada pemeriksaan substantif. Sehingga ketika kita mencatatkan ciptaan kita ke DJKI sudah pasti akan diterima, sehingga prosesnya lebih singkat. Sejam 2 jam bisa, dalam waktu sejam mungkin udah bisa keluar surat pencatatan ciptaan seperti itu. Lalu kemudian kalau seorang pencipta ingin mendapatkan haknya dari royalti dari penggunaan ciptaannya tersebut, maka dia harus bergabung dengan LMK. Nah, itu diatur dalam pasal 87 ayat 1 gitu, dimana untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau imbalan dari karya-karyanya tersebut, si pencipta maupun pemegang hak cipta, pemegang hak terkait juga gitu ya, dia harus join, bergabung dengan LMK gitu. Nah, disinalah kemudian sebenarnya dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa sebenarnya Indonesia ini menganut mandatory collective management, di mana untuk mendapatkan royaltinya orang-orang yang berhak ini adalah harus menjadi anggota LMK dulu, baru nanti dia bisa mendapatkan royalti tersebut. Kenapa alasannya kemudian dilakukan pendaftaran dan bergabung secara tadi mandatori LMKN tersebut itu adalah untuk kepraktisan atau seperti apa? Betul. Jadi memang kalau dari asalnya dulu di sistemnya tersebut, kenapa ada mandatory license collective management itu karena untuk dari segi kepraktisan. Karena tidak mungkin setiap pencipta pada akhirnya menagih sendiri-sendiri kepada penggunanya. Contoh radio yang banyak sekali membawakan lagu-lagu, nggak mungkin masing-masing datang ke radionya tersebut. Dan kedua, radionya sendiri tidak mungkin membayar sendiri-sendiri atau mencari izin sendiri-sendiri kepada masing-masing penciptanya. Sehingga dari segi kepraktisan, efektif dan efisien untuk semua pihak gitu ya, maka ada sistem itu mandatori tersebut yang saat ini dianut dalam undang-undang hak cipta kita. Oke, jadi nggak perlu ya kemudian izin satu persatu mendatangi penciptanya untuk kemudian kita membayarkan royaltinya. Nah, tapi berkaitan soal kemudian teknis pembayaran dari royaltinya sendiri. Sebagai seorang penyanyi yang kemudian membawakan lagu milik orang lain di sebuah pertunjukan begitu kan. Nah, ini ketika kemudian lagu tersebut atau saya menyanyikan lagu kemudian tidak dilakukan perekaman gitu kan, berarti kan saya hanya akan membayar royalti untuk lagu saja. Tapi bagaimana jika kemudian saya menyanyikan lagu dan juga direkam? Ya, jadi begini, kan tadi saya sampaikan bahwa hak ekonomi itu ada hak mengumumkan, performing right, ada hak menggandakan, reproduction right. Ketika seorang artis atau penyanyi itu mempertunjukkan atau menyanyikan lagu orang dalam suatu pertunjukan, maka dia jatuhnya adalah hak mengumumkan, yaitu dia harus membayar royalti untuk hak mengumumkan tersebut sebesar kalau tarifnya itu 2% dari, kalau berbayar maka 2% dari seluruh total penjualan tiket. Sedangkan kalau tidak berbayar, misalnya live music di kafe-kafe seperti itu gitu ya, maka 2%-nya dihitung dari biaya produksinya gitu ya. Lalu kemudian ketika dia ingin kemudian pertunjukan tersebut direkam dan kemudian dengan maksud untuk dipertontonkan di YouTube atau sosial media lain yang sekiranya nanti akan ada komersialisasi gitu ya, maka dia harus membayar atau dia harus minta izin dulu kepada pihak pemegang hak ciptanya maupun penciptanya untuk menggandakan. Jadi hak menggandakan karena dari awal adalah tadinya musik gitu ya, kemudian direkam,
maka ada penggandaan di situ. Beda dengan kalau kita nyanyi aja itu mengumumkan gitu. Nah, di sanalah kemudian untuk hak penggandaan ini itu mekanismenya harus minta izin dulu. Oke, Ya. jadi berbeda ketika Berbeda hanya dengan- menyanyikan saja Ya, ya. betul. Karena LMK di Indonesia ini menurut undang-undang kita dan juga menurut PP-nya itu hanya mengurusi hak mengumumkan saja. Oke. Ya, Lantas kemudian selama ini untuk hak yang menggandakan sendiri seperti apa? hak menggandakan ini biasanya izinnya ke publisher. Jadi kalau misalnya contohnya ada selama ini mungkin yang marak itu cover version. Nah, cover version itu kan sebenarnya itu dia boleh untuk membuat cover version itu setelah dapat izin dari publishernya, gitu, publisher lagu tersebut gitu. Jadi kan pencipta ini memberikan wewenang kepada publisher untuk melakukan tadi komersialisasi melalui hak penggandaan tadi gitu, seperti itu. Oke, jadi ada dua sisi yang berbeda ya tadi Ya. ketika hanya menyanyikan saja dan juga menggandakan. Ya. Nah, tapi ini ada yang menarik lagi. Itu kan tadi di konser pertunjukan yang Ya. ada tiketnya dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana kemudian ketika Once ini manggungnya adalah di sebuah kafe? Bagaimana Mas? Itu tadi. Jadi kalau misalnya di sebuah kafe, maka tetap dia harus membayar royalti yang tarif 2% tadi, cuma dihitungin dari biaya produksinya kafe tersebut ketika menyelenggarakan pertunjukannya Once di sana gitu. Nah, itu yang penting untuk dipahami juga, di mana yang harus membayar tentu saja penyelenggaranya dalam hal ini kafenya gitu atau restoran tersebut. Tapi berbicara soal royalti nih, pemungutan royalti kan tidak hanya di pertunjukan saja, ada beberapa kriteria lainnya, Mas. Nah, ini kriteria lainnya tuh di mana saja. Ya. Dan tadi ketika Mas Ari sudah mention salah satunya, yakni adalah kafe, apakah kemudian akan ada pembayaran double atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya pada tahun 2016 itu LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang merupakan bisa dianggap sebagai satu koordinator lah dari LMK yang sudah ada sampai saat ini gitu ya, untuk sudah menetapkan tarifnya. Jadi masing-masing usaha itu ada tarif-tarifnya. Tahun 2016 yang ditetapkan lebih lanjut oleh SK Menkumham. Nah, di sanalah kemudian ada beberapa sektor-sektor atau usaha-usaha yang memang sudah ada tarifnya seperti bioskop, restoran, karaoke, seperti itu gitu ya. Lapangan bandar udara dan lain-lain sebut gitu, yang mana masing-masing itu umumnya adalah sudah diatur berkenaan dengan tarif yang dibayarkan per tahun. Karena memperdengarkan lagu-lagu. Ya, karena memperdengarkan lagu-lagu. Dianggapnya adalah sebagai memperdengarkan untuk di lembaga publik gitu, lembaga publik yang komersil seperti itu. Oke, Mas, yang jadi pertanyaan nih, bagaimana kemudian mengetahui bahwa maksudnya penciptanya ya, mengetahui bahwa ternyata lagu aku lagi dipakai sama orang dan lain sebagainya. Apakah kemudian sebagai seorang yang menyanyikan kemudian melaporkan satu persatu, kemudian LMKN menghimpunnya, dan bagaimana sebenarnya teknis atau sistem dari pembayaran royalti tersebut? Ya, ini kalau kita ngomong pertunjukan ya. Kalau pertunjukan ini menurut LMKN si penyanyi atau pihak manajemen yang penyelenggara kegiatan pertunjukan tersebut itu melaporkan lagu-lagu yang digunakan atau dibawakan di sana. Dengan demikian nantinya selain royalti yang dibayarkan tersebut, juga lagu-lagunya didaftarkan. Hal itu membuat akan ada transparansi bagi pihak penciptanya mengenai lagunya berapa sih selama ini dibawakan oleh penyanyi maupun oleh manajemen pertunjukan misalnya gitu ya. Nah, itu sebagai salah satu transparansi sebenarnya. Cuma sekali lagi bahwa yang paling utama adalah ketika dia sudah membayar royalti itu harusnya izin, tidak perlu lagi minta izin. Tidak perlu lagi minta izin kepada yang pemilik dari hak cipta tersebut ya Mas ya. Tapi berbicara soal tadi waktu konser gitu kan Mas. Kalau konser kan biasanya nggak akan menyanyikan satu lagu doang ya. Biasanya ada song listnya nih biasanya kan. Nah, dari song list itu kalau seandainya yang dibawakan nggak cuma lagu dari satu penyanyi saja, 2 penyanyi atau 3 penyanyi. Nah, ini kemudian pelaporannya juga sama kah atau seperti apa? Ya, jadi intinya sebenarnya semua lagu-lagu yang dibawakan itu semua harus dilaporkan gitu kepada LMKN, sehingga nantinya LMKN bisa punya data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada para pencipta lagunya untuk nantinya juga berhubungan dengan pembayaran royalti yang dibagikan gitu. Kalau ternyata ada banyak
penyanyi yang menyanyikan lagu dari satu orang pencipta gitu kan, kita sering banget ya lagu-lagu kayaknya di request terus gitu di kafe-kafe gitu. Nah lagu itu, nah si penciptanya itu yang harusnya mendapatkan royalti yang besar gitu. Karena dia dari list itu ketahuan, oh ternyata sampai 100 kali nih saya diminta dibawain lagu-lagu ini, nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi di konser tadi, yang wajib membayarkan adalah promotornya atau kemudian penyanyinya? Harusnya adalah pihak penyelenggara pertunjukan tersebut gitu ya. Jadi siapapun, dalam artian kalau misalnya ternyata penyanyi hanya diminta untuk manggung oleh satu manajemen pertunjukan itu ya, nah berarti si penyelenggaranya ini yang membayar gitu. Tapi kan seringkali juga si penyanyinya ini yang konser tunggal ya, atau dia menyelenggarakan sendiri. Nah walaupun dia misalnya membawakan sendiri lagu-lagunya, lagu ciptaannya sendiri, tetap dia harus bayar royaltinya. Karena itu kewajiban dalam undang-undang gitu, seperti itu. Nantinya kan akan kembali lagi ke dia gitu. Nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya konsep dari pembayaran royalti ini sama halnya dengan pajak, dengan self assessment gitu ya Mas. Jadi kayak kita melaporkan juga, menghitung juga, kemudian dilaporkan nanti, kemudian mungkin istilahnya adalah diaudit juga sama LMKN gitu. Iya, betul. Lantas Mas, sebenarnya ketika kemudian tadi kita sudah berbicara soal pembelajaran ya bagi pemusik maupun dari pihak penciptanya. Apa sih Mas sebenarnya yang perlu dipahami betul-betul bagi kemudian mungkin pemusik-pemusik yang baru terjun nih di dunia industri kreatif? Iya, jadi bagi musisi kan sebenarnya artinya mereka harus paham mengenai hak mereka gitu ya. Dalam artian hak cipta tadi saya sampaikan ada hak ekonomi, ada hak moral gitu ya. Hak moral ini harus dipahami bahwa setiap lagu yang dibawakan, misalnya dia masih membawakan lagu orang, artinya dia harus terus-menerus mencantumkan atau menyebutkan siapa sih pencipta dari lagu tersebut gitu. Dan yang kedua, ini yang paling penting juga, bahwa dia harus paham adanya hak integriti, di mana nggak boleh sembarangan mengubah-ubah atau memodifikasi lagu ketika dinyanyikan gitu. Karena itu konsekuensinya nanti ada juga ketentuan hukumnya tuh untuk menghormati hak moral dari si penciptanya. Nah ini yang harus dipahami dari segi hak moral. Sedangkan hak ekonomi, nah tadi yang cukup dua hal ini yang perlu dipahami. Kalau hak mengumumkan, dia dalam artian membawakan, hanya sekedar membawakan gitu ya, artinya dia harus memenuhi pembayaran royalti apabila itu diumumkan ke publik, baik oleh dirinya sendiri yang bayar atau oleh penyelenggaranya gitu. Jadi pastikan di kontrak gitu, kalau misalnya wah saya dikontrak di kafe nih, lihat kontraknya. Nah siapa yang harus membayar royaltinya? Jangan sampai dia yang ditagih, dikejar-kejar sama penciptanya, padahal dia kan cuma diundang untuk manggung gitu. Lalu yang kedua, ketika nanti direkam gitu, terus kemudian nanti disiarkan di baik itu melalui YouTube atau kanal-kanal lainnya, platform lainnya gitu ya. Nah ini dia harus sebenarnya itu minta izin dulu kepada si penciptanya melalui publisher dalam hal ini gitu. Nah kalau misalnya tidak diminta izin terlebih dahulu, itu dianggap melanggar hak cipta jelas. Apalagi ketika ada unsur komersilnya tadi di platform-platform yang bukan berbayar. Jadi bisa bisa di monetize dengan iklan-iklan dan lain-lain. Gitu. Nah tapi tadi kalau untuk kemudian perizinan dengan publisher, itu apakah kemudian publisher juga harus melaporkan kepada Kemenkumham atau kemudian kepada LMKN gitu? Atau hanya kemudian memberikan izin saja? Ya, jadi sebenarnya izin yang saya maksud di situ adalah biasanya dalam bentuk perjanjian lisensi. Ya, jadi biasanya ada kesepakatan antara si penyanyi yang mau cover version atau membawakan itu dan direkam kepada publisher tersebut, lalu kemudian nanti dibuat perjanjian lisensi. Nah, perjanjian lisensi inilah yang harus dicatatkan ke DJKI. Seperti itu. Jadi bukannya si publisher melaporkan sekedar adanya saya sudah mengizinkan, bukan, tapi juga ada perjanjian lisensi dibuat secara tertulis dan dilaporkan, dicatatkan ke DJKI. Jadi memang ada secara formalnya ya untuk kemudian dilaporkan. Mas tadi kan sempat dibicarakan bahwa kemudian sebelum kita manggung gitu kan, itu kita harus lihat kesepakatannya atau MOU-nya gitu kan. Nah berkaitan soal itu, bagaimana sih Mas untuk praktek di lapangan terhadap kepatuhan dari pelaporan penggunaan hak cipta ini? Iya memang pada akhirnya ini dibutuhkan kesadaran ya. Tentu sebelum kesadaran pasti ada sosialisasi dan edukasi dulu. Dan saya lihat LMKN juga
sudah banyak sebenarnya melakukan sosialisasi supaya semua pihak yang dalam hal ini terkait dengan bagaimana pertunjukan, menggunakan lagu atau ciptaan orang lain ini sadar gitu. Nah dari sanalah kemudian harusnya setelah itu mulai memahami nih hak dan kewajiban tadi gitu ya. Hak yang dipakai, apakah hak ekonomi, hak moral ini udah pasti gitu ya. Hak ekonomi ini apakah hak mengumumkan atau hak menggandakan. Nah itu harus dipahami terlebih dahulu gitu sehingga nanti nggak salah di lapangan gitu. Sebenarnya yang saya pakai ini hak apa nih gitu. Nah itu satu yang penting juga. Dan yang kedua ketika melibatkan banyak pihak gitu, pertunjukan melibatkan banyak pihak, ini harus jelas siapa yang bertanggung jawab gitu. Jadi jangan semuanya ignore, merasa bahwa kan dia ngurus, jangan begitu. Itu harus jelas dalam perjanjian gitu. Kalau misalnya di perjanjian itu bilangnya misalnya IO-nya nggak mau pusing, pokoknya saya bayar kamu 100 juta, ini udah termasuk royalti, kesana kamu harus bayar sendiri ya, misalnya kayak gitu. Ya silahkan dicantumkan gitu. Tapi kalau itu nggak dicantumkan, nggak jelas siapa yang harus bayar gitu. Makanya juga penyanyi ini juga harus kritis. Ketika melihat kontrak harus jelas, nanti pembayaran royalti ini diselesaikan oleh IO misalnya gitu. Nah ini harus jelas. Jadi harus dipahami betul. Klausul-klausulnya gitu ya Mas. Tapi Mas berbicara soal tadi mencatat apa saja kemudian yang dinyanyikan, kemudian kita menggunakan hak ciptanya siapa aja. Itu tuh kemudian dilaporkan itu sebelum kita manggung atau setelah manggung. Nah jadi kan ini tadi kalau kita bicara tentang pertunjukan berbayar ya, artinya kan harus jelas dulu tiket yang terjual berapa, gitu ya. Nah jadi seharusnya dalam praktek itu ya, sebenarnya memang kalau untuk pencatatan lagu ini bisa dilakukan di awal gitu, karena biasanya untuk songlist pasti udah ada ya, untuk songlist. Kecuali nanti yang kalau ada kreativitas di panggung gitu, tapi songlist pasti udah ada gitu, sehingga harusnya bisa nih untuk di awal-awal untuk melaporkan dulu nih songlist yang kami pakai gitu ya. Lalu pembayaran royaltinya bagaimana? Ya nanti tunggu sampai terjual dulu tiketnya gitu. Nah ini memang harus transparan, artinya juga bagaimana caranya ada satu mekanisme di mana CEO bisa menunjukkan bahwa ya segini yang terjual gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar ada transparansi. Betul. Baik dari transparansi pihak penyelenggara maupun kemudian juga ke LMKN. Tapi bagaimana nih Mas proses dari distribusi royalti sendiri? Karena kita seringkali berbicara hanya bagaimana melaporkan. Tapi bagaimana kemudian setelah pembayaran tersebut terkumpul, terhimpun, bagaimana kemudian didistribusikan kepada pemilik penciptanya sendiri? Iya, jadi memang kalau mekanismenya cukup beberapa tahap ya. Jadi tentu semuanya akan dihimpun di LMKN, gitu ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai koordinator dari LMK. Nah nanti seluruh Indonesia. Nanti dari sana tentu akan dipilah, gitu ya, pembagian royalti tersebut akan dipilah berdasarkan daftar lagu yang dimiliki oleh masing-masing LMK, gitu. Jadi kalau LMK, LMK ini daftar lagunya 100, LMK ini daftar lagunya 200, ini 300. Nah, kalau dilihat secara umum gitu, tentu saja yang paling besar 4 porsi mungkin adalah LMK yang banyak daftar lagu yang dimilikinya gitu. Nah, di sanalah kemudian pembagian porsi itu mulai terjadi gitu. Nah, itu satu tuh. Yang kemudian yang kedua, bisa juga nantinya LMK ini melakukan survei gitu terhadap radio, pertunjukan dan lain-lain untuk mengetahui siapa sih sebenarnya yang terbanyak selama ini digunakan lagunya atau dipakai gitu ya. Nah dari sanalah kemudian LMKN akan punya perhitungan juga gitu mengenai kalau begitu walaupun LMK ini yang terbesar tapi LMK yang ini penyanyinya paling banyak dinyanyiin lagunya. Nah mungkin nanti porsinya juga kesini untuk secara spesifik diberikan kepada penyanyi tersebut, pencipta lagu tersebut. Nah seperti itu gitu. Oke, Mas, pesan-pesan nih kepada para pelaku industri musik khususnya berkaitan soal hak cipta dan juga royalti. Ya, jadi kalau menurut saya sih memang ini perlu dipahami oleh teman-teman musisi, baik itu pencipta maupun penyanyi gitu ya, bahwa masing-masing ini sebenarnya punya hak dan kewajiban gitu. Jadi tolong dipelajari, dilaksanakan dengan baik gitu, karena bagaimanapun juga nantinya hak dan kewajiban tersebut pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi juga kepada para pencipta dan para penyanyi, pengguna lagunya ini gitu. Karena nggak bisa kita selama ini pengguna ini kan tanpa adanya lagu-lagu yang diciptakan oleh pencipta dan dinyanyikan oleh penyanyi ini,
tentu saja nggak ada yang digunakan kalau tidak Nggak ada ada nilai lagu dan ekonomis musiknya. ya jadinya. Betul, gitu. Sehingga radio bisa sepi, TV bisa sepi gitu, dan gedung-gedung juga bisa sepi gitu. Jadi tolong dipahami hubungan simbiosis seperti ini gitu, bahwa satu yang menggunakan itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi, sedangkan si penyanyi juga dan pencipta lagu juga mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, seperti itu yang harus dipahami. Baik, terima kasih sekali Mas Ari atas waktunya. Sangat memberikan pencerahan sekali berkaitan soal hak cipta dan juga royalti. Dan tentunya bagi industri musik ya masih harus benar-benar memahami tadi simbiosis mutualisme untuk dapat mengetahui hak dan juga kewajiban tentunya untuk kemajuan dari industri musik di Indonesia. Demikian perbincangan kami di podcastnya Bisnis Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.